Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran akuntansi pemerintahan daerah, di mana pada sesi ini kita akan membahas tentang akuntansi aset lainnya. Adapun referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah berdasarkan buku Akuntansi Pemerintah Daerah dengan penerbit K-Media Yogyakarta, cetakan tahun 2020. Selain menggunakan referensi utama, kita juga menggunakan buku pendukung, yaitu Pratikum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, edisi terbaru yaitu edisi kedua tahun 2019 penerbit Salemba 4. Selain menggunakan referensi utama, kita juga menggunakan beberapa referensi pendukung yang dapat dilihat pada akhir tayangan ini. Oke, kita langsung aja ya membahas materi akuntansi aset lainnya. Nah, ini ada beberapa tujuan pembelajaran mengenai perlakuan akuntansi aset lainnya, di mana di sini akan dijelaskan tentang definisi dan klasifikasi aset lainnya. Yang kedua, akan dijelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset lainnya. Dan yang terakhir, akan dijelaskan tentang pencatatan akuntansi aset lainnya. Oke, kita masuk pada poin pertama ya, yaitu tentang definisi. Nah, ini berdasarkan Buletin Teknis SAP 02, di situ dikatakan bahwa aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Nah, jadi di dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah, aset itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah aset lancar, yang kedua adalah investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek itu masuk ke dalam kategori aset lancar. Dan yang ketiga itu adalah aset tetap, dan yang keempat dana cadangan. Kemudian yang terakhir, aset lainnya. Aset lainnya ini adalah aset yang tidak termasuk dalam 4 klasifikasi yang tadi. Untuk aset lainnya terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama itu adalah tagihan jangka panjang. Yang kedua, kemitraan dengan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, aset tidak berwujud. Dan yang terakhir, aset lain-lain. Untuk tagihan jangka panjang, itu terbagi menjadi 2, yaitu tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Ini kewenangannya adalah PPKD. Dan klasifikasi yang kedua, yang termasuk pada kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu seperti sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan yang terakhir itu bangun serah guna. Nah, ini juga kewenangannya oleh PPKD. Klasifikasi yang ketiga yaitu aset tidak berwujud. Apa saja yang tergolong aset tidak berwujud, yaitu seperti goodwill, lisensi dan franchise, hak cipta, paten, dan aset tidak berwujud lainnya. Nah, ini kewenangannya adalah oleh SKPD. Dan yang terakhir, klasifikasi aset lainnya adalah aset lain-lain, yaitu aset yang tidak termasuk dalam 3 kategori ini. Nah, untuk aset lain-lain itu kewenangannya bisa di PPKD dan bisa juga di SKPD. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pengakuan aset lainnya. Jadi di sini ada beberapa karakteristik pengakuan dan pengukuran untuk aset lainnya. Yang pertama itu tentang tagihan jangka panjang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tagihan jangka panjang itu terdiri menjadi 2 ya. Tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Untuk tagihan penjualan angsuran, ini maksudnya adalah
jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai atau kepala daerah pemerintah daerah. Jadi, contohnya, misalnya penjualan angsuran atas kendaraan dinas. Nah, kendaraan dinas ini akan dijual oleh kepala daerah atau pegawai. Atau mungkin contoh lainnya seperti penjualan rumah dinas, ya. Dan untuk tuntutan ganti kerugian daerah, maksudnya ganti rugi di sini adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara atau daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik disengaja ataupun karena kelalaian. Nah, kapan diakui untuk tagihan penjualan angsuran? Ketika surat keputusan tagihan sudah terbit ya. Dan pengakuan untuk tuntutan ganti kerugian daerah ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR tersebut terbit. Nah, ini berupa surat keputusan pembebanan penggantian kerugian atau yang biasa disebut dengan SKP 2K. Yang kedua adalah mengenai kemitraan dengan pihak ketiga. Jadi ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimiliki oleh Pemda, maka Pemda di sini melakukan kemitraan ya dengan pihak lain atau pihak ketiga dengan prinsip ya saling menguntungkan, dan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemitraan ini bisa berupa, yang pertama, kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa. Yang kedua, bisa dalam bentuk kerjasama pemanfaatan atau yang disebut dengan KSP. Jadi, untuk KSP ini maksudnya adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini untuk peningkatan penerimaan daerah ya tujuannya, atau menambah sumber pembiayaan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada BGS ya, atau bangun guna serah. Nah, BGS ini maksudnya suatu bentuk kerjasama ya antara Pemda dengan pihak ketiga. Jadi ini berupa pemanfaatan aset Pemda oleh pihak ketiga atau investor. Nah, dengan cara pihak ketiga atau investor tersebut mendirikan bangunan ataupun sarana ya berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menyerahkan kembali bangunan dan sarana tersebut berikut fasilitasnya kepada Pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang sudah disepakati. Kemudian ada BSG, bangun serah guna. Jadi jangan sampai terbalik ya adik-adik ya. Yang pertama tadi adalah BGS, yang keempat ini adalah BSG. Nah, kalau untuk BSG ini ya, ini maksudnya pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga atau investor, yaitu dengan cara pihak ketiga atau investor tadi mendirikan bangunan ataupun sarana beserta fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Nah, sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Nah, kapan semuanya ini diakui? Ini diakui ya dan dicatat sebesar nilai aset ya ketika terjadi perjanjian kerjasama. Oke, saya ulangi lagi ya.
Untuk sewa dan KSP itu diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama ataupun kemitraan. Nah, untuk BGS ini nanti akan diakui dan dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga ataupun investor untuk membangun aset BGS tersebut. Nah, sedangkan BSG itu diakui pada saat pengadaan atau pembangunan gedung ataupun sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk dioperasikan. Oke, klasifikasi yang ketiga yaitu aset tidak berwujud. Nah, ini berdasarkan buletin teknis SAP nomor 11, maksud dari ATB ini adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik. Nah, ini ada beberapa contoh aset tak berwujud ya, seperti goodwill, hak paten, atau hak cipta, ada royalti, atau berupa software, lisensi, atau hasil kajian, hasil penelitian yang ada manfaatnya untuk jangka panjang. Kemudian ada aset tak berwujud lainnya ya yang tidak termasuk kategori ini, dan juga ada aset tak berwujud dalam pengerjaan. Nah, ini untuk pengakuan aset tidak berwujud ya. Nah, kapan diakui aset tidak berwujud ini? Yang jelas aset tidak berwujud itu memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, diakui sebesar biaya perolehan. Nah, jika tidak diketahui biaya perolehannya, itu bisa dinilai dengan nilai wajar. Dan untuk aset lain-lainnya, nah ini yang termasuk kategori aset lain-lain ya, termasuk aset tetap. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Nah, nanti ini akan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Penyebab kenapa aset tetap direklasifikasi menjadi aset lain-lain, nah ini bisa saja disebabkan aset tetap tersebut rusak ya, rusak sehingga tidak bisa diperbaiki, jadinya dalam kategori rusak berat ya, atau sudah usang, atau ya tidak bisa lagi digunakan, atau bisa juga aset tetap tersebut masih dalam menunggu proses pemindah tanganan, misalnya mau dalam proses penjualan, atau mungkin dalam sewa, beli, atau penghibaan, atau mungkin dalam proses penyertaan modal. Nah, ini semuanya masuk ke dalam kategori aset lain-lain. Nah, kapan diakui aset lain-lain tersebut? Nah, itu diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Oke, kita masuk pada poin keempat ya, mengenai pengukuran dan pencatatan aset lainnya. Kita masuk pada yang pertama ya, yaitu tagihan jangka panjang. Tadi tagihan jangka panjang ada terbagi menjadi dua ya. Yang pertama tagihan penjualan angsuran. Nah, ini pengukurannya kalau untuk tagihan penjualan angsuran itu dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu tagihan tuntutan ganti kerugian daerah atau biasa disebut dengan TGR ya. Nah, ini dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP 2K yaitu surat keputusan pembebanan penggantian kerugian dengan dokumen pendukung berupa surat keterangan tanggung jawab mutlak. Kita langsung ke contoh aja ya, untuk yang pertama dulu ya, tentang tagihan penjualan angsuran. Nah, ini ceritanya, tanggal 20 Maret 2017, Pemda Kabupaten Sejahtera menerima kendaraan dari
SKPD. Jadi ini kendaraan dinas ya, yang harga perolehan dari kendaraan tersebut adalah sebesar 175 juta dan akumulasi penyusutannya 120 juta. Oke, seperti tadi yang sudah kita bahas pada klasifikasi aset, bahwa untuk tagihan penjualan angsuran itu kewenangannya adalah PPKD. Maka aset dari SKPD itu harus diserahkan kepada PPKD untuk dijual. Jadi untuk penjualan aset ya, itu bukan SKPD yang berwenang. Jadi apapun itu aset yang ada di dinas ataupun di SKPD harus melakukan penyerahan dulu ya, penyerahan aset tetap ke PPKD. Nah, jadi jurnalnya seperti apa? Nah, ini pencatatan di akuntansi PPKD-nya dulu ya. Dan ini adalah jurnal LO tanggal 20 Maret, maka yang didebit adalah kendaraan sebesar 175 juta. Nah, karena ini adalah akuntansi PPKD, PPKD yang mencatat, PPKD sudah menerima kendaraan dari SKPD ya. Kemudian yang dikreditnya adalah RK SKPD 55 juta. Dan kredit yang kedua adalah akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Nah, ini yang kedua jurnal di pihak SKPD ya. Nah, ini jurnal yang ada di pihak di SKPD di tanggal yang sama, di mana yang didebit adalah RK PPKD sebesar 55 juta. Debit yang kedua adalah akumulasi penyusutan kendaraan 120 juta dan kreditnya adalah kendaraan sebesar 175 juta. Nah, tadi seperti yang sudah dikatakan, ada penjualan aset Pemda ya, apakah itu berupa kendaraan atau berupa rumah dinas, kendaraan dinas. Nah, itu akan dijual. Dijual kepada siapa? Ya, kepada pegawai di Pemda itu sendiri. Nah, siapa yang menjual? Yang memiliki kewenangan untuk menjualnya adalah PPKD. Kebetulan pada contoh di sini adalah aset ini milik SKPD. Maka sebelum dijual harus diserahkan dulu kepada PPKD. Nah, ini ada nilai ya RKPPKD senilai 55 juta pada pencatatan di SKPD. Demikian halnya juga di pencatatan PPKD itu kredit ya RK SKPD 55 juta. Ini merupakan nilai buku dari kendaraan tersebut ya, dimana ini merupakan selisih dari harga perolehan kendaraan dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi ini termasuk jurnal untuk menghapus aset ya dari SKPD. Dan kita lanjut pada kasus yang kedua, tapi ini masih di kasus yang sama ya. Kendaraan dinas tadi yang mau dijual ya, bisa jadi kendaraan dinas ini sudah selesai pemakaiannya di dinas tersebut, kemudian dikembalikan ke PPKD dan PPKD akan melakukan penjualan, apakah itu penjualan secara langsung atau dilakukan secara lelang ya. Nah, jadi dicontohkan di sini tanggal 1 April 2017 Pemkab menjual kendaraan tersebut dengan tagihan jangka panjang selama 2 tahun seharga 60 juta. Dengan pembayaran cicilan sebesar 2.500.000 per bulan. Bagaimana dengan jurnalnya? Nah, ini jurnalnya ya. Kita berarti pada kasus ini sudah dilakukan penjualan. Ya. Penjualan pada tanggal 1 April 2017. Maka yang didebit adalah tagihan penjualan angsuran kendaraan sebesar 60 juta, kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan senilai 120 juta.
Kemudian jurnal yang posisinya kredit yaitu kendaraan sebesar 175 juta, dan kredit yang kedua adalah surplus penjualan aset kendaraan LO senilai 5 juta. Nah, kenapa surplus? Karena harga jual atau nilai jualnya lebih besar dibandingkan dengan nilai buku dari aset tersebut. Nah, bagaimana kalau ternyata selisihnya itu negatif? Ya, kalau negatif berarti di situ dikatakan bahwa nilai jualnya lebih rendah dibandingkan nilai buku aset. Nah, itu akan dicatat sebagai defisit penjualan aset non-lancar di debit. Kemudian, di tanggal 1 Mei, ya tadi kan 1 April ya. Nah, tanggal 1 Mei 2017 diterima pembayaran angsuran dari si pembeli sebesar 2.500.000. Nah, ini jurnalnya ya untuk jurnal LO. Yang didebit adalah kas di kas daerah, kredit tagihan penjualan angsuran kendaraan sebesar 2.500.000. Untuk jurnal LRA-nya ya yang didebit adalah perubahan sal. Ingat ya, ini akun lawan dari kas di kas daerah, dan yang kredit adalah pendapatan angsuran atau cicilan penjualan kendaraan LRA sebesar 2.500.000. Nah, ini pencatatannya selalu dilakukan setiap bulan sampai masa angsurannya habis. Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang, maka setiap akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Nah, kita lanjut ya pada kasus sebelumnya. Nah, di sini diketahui jumlah yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan adalah 30 juta. Nah, datang 30 juta dari mana? Tadi sudah dikatakan ya bahwa cicilannya itu 2.500.000 sebulan. Nah, di sini nanti akan dilakukan penyesuaian untuk pengakuan piutang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Berarti di sini 2,5 juta dikali 12 bulan, maka didapatlah sebesar 30 juta. Maka jurnalnya seperti apa? Nah, ini jurnalnya ya, yaitu jurnal penyesuaian di akhir tahun ya, pada tanggal 31 Desember. Maka ini yang didebit adalah bagian lancar tagihan penjualan angsuran kendaraan dinas, kreditnya adalah tagihan penjualan angsuran sebesar 30 juta rupiah. Oke, ini masuk yang poin kedua ya. Tentang tagihan tuntutan kerugian daerah. Langsung ke contoh aja. Tanggal 1 Juli 2017 diterbitkan dokumen pembebanan ganti rugi. Ya, dokumennya terdiri dari 2 ya. Ada SK-TJM, kemudian SK P2K kepada pegawai senilai 48 juta. Nah, berdasarkan SK tersebut, maka sudah bisa diakui tuntutan ganti ruginya. Nah, kalau sudah diakui, maka perlu dilakukan pencatatan. Ya, ini jurnalnya ya, jurnal LO di tanggal 1 Juli. Debitnya adalah tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara. Kreditnya adalah pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara LO senilai 48 juta rupiah. Nah, TGR ini merupakan aset non-lancar ya, atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Nah, kalau berhubungan dengan jangka panjang, berarti lebih dari setahun. Sama halnya seperti yang sebelumnya ya,
untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan, maka fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir tahun. Nah, berarti di sini ada jurnal penyesuaian ya. Contohnya, jumlah tuntutan ganti kerugian daerah yang akan jatuh tempo tahun 2018 sebesar 24 juta. Maka jurnalnya, nah ini jurnal reklasifikasi TGR ya. Jadi direklas ke bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah. Nah ini masuk ke dalam jurnal LO karena ini adalah jurnal penyesuaian dan akan dicatat di akhir periode akuntansi. Nah ini di tanggal 31 Desember ya 2017 di mana debitnya adalah bagian lancar TGR terhadap pegawai bukan bendahara. Kreditnya adalah tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara LO sebesar 24 juta rupiah. Nah, bagaimana ketika terjadi pembayaran ya untuk pegawai yang terkena kasus TGR ini? Nah, di sini dicontohkan di tanggal 2 Januari ya tahun 2018 itu pembayarannya sebesar 2 juta rupiah per bulan. Maka jurnalnya, nah ini jurnalnya ya, mengenai penerimaan pembayaran bagian lancar TGR. Di tanggal 2 Januari 2018, untuk yang pertama itu jurnal keuangannya ya, jurnal LO. Debitnya adalah di kas daerah, kreditnya bagian lancar TGR terhadap pegawai bukan bendahara LO sebesar 2 juta. Nah, kita selain mencatat jurnal LO, juga harus mencatat jurnal LRA di tanggal yang sama ya. Debitnya adalah perubahan sal, kreditnya pendapatan TGR terhadap pegawai bukan bendahara LRA senilai 2 juta rupiah. Nah, jurnal ini harus dibuat setiap bulan ya pada saat transaksi pembayaran cicilan TGR tersebut. Oke, kita masuk pada klasifikasi yang kedua, yaitu tentang kemitraan dengan pihak ketiga. Jadi yang pertama sewa ya. Nah, sewa ini diakui dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak ataupun berita acara penjualan aset yang bersangkutan. Dan yang kedua, kerjasama pemanfaatan KSP. Nah, ini diakui sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian. Untuk bangun guna serah, itu diakui sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga ataupun investor untuk membangun aset BGS tersebut. Dan yang keempat, ini bangun serah guna, BSG ya. Nah, ini diakui atau diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga ataupun investor untuk membangun aset tersebut. Jadi adik-adik jangan sampai terbalik ya mengenai BGS dan BSG. BGS ini dibangun oleh pihak ketiga, kemudian dikelola oleh pihak ketiga tersebut, kemudian baru menyerahkannya kepada Pemda. Sedangkan untuk BSG, bangun serah guna. Nah, ini akan dibangun oleh pihak ketiga, kemudian langsung diserahkan kepada pihak ketiga kepada Pemda, dan Pemda lah yang akan menggunakan aset tersebut. Kita langsung ke contoh aja ya, untuk sewa. Nah, ini ceritanya tanggal 2 Januari 2017, Pemda Kabupaten Sejahtera melakukan kerjasama berupa penyewaan tanah kantor selama 10 bulan. Berarti dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 2 November 2017. Nah, ini kepada Pemkab ya, dengan sewa sebesar 120 juta. Nah, jurnalnya apa?
pada tanggal 2 Januari, maka yang didebit adalah kemitraan dengan pihak ketiga sewa tanah kantor ya sebesar 120 juta dan kredit sebesar 120 juta tanah kantor. Apakah ada jurnal LRA-nya? Nah, ingat ya, di sini tidak ada yang berhubungan dengan kas masuk ataupun kas keluar. Maka untuk jurnal LRA tidak ada. Nah, kemudian hasil kerjasama tersebut ya berupa uang sewa akan diakui sebagai pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah LO. Nah, berdasarkan nota kredit yang diterima bank, maka akan dijurnal. Ini adalah jurnal LO-nya ya, masih di tanggal 2 Januari. Yang didebit adalah kas di kas daerah, dan kredit adalah hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa LO senilai 120 juta. Berarti di sini ada jurnal LRA ya. Nah, apa jurnal LRA-nya? Debit perubahan sal, kredit hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa LRA senilai 120 juta. Nah, ini lanjut ya kasusnya masih sama dengan yang pertama. Ketika masa perjanjiannya itu sudah berakhir, maka aset kerjasama ataupun kemitraan itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Nah, berarti harus dibuat dulu ya berita acara serah terima. Nah, jika berita acara serah terimanya sudah terbit, maka bisa dilakukan pencatatannya. Oke, ini jurnalnya ya, jurnal LO. Tadi kita lihat dari 2 Januari sampai dengan 2 November ya. 2 November sudah berakhir perjanjian kerjasamanya, maka didebit adalah aset tetap tanah kantor, kreditnya adalah kemitraan dengan pihak ketiga sewa tanah kantor senilai 120 juta. Dan kita masuk pada contoh yang kedua ya, untuk kemitraan yaitu BGS ya, bangun guna serah. Langsung aja ke contohnya. Tanggal 1 Maret 2017, Pemkab Sejahtera menyerahkan sebidang tanah senilai 150 juta kepada perusahaan Duta Prima untuk dibangun lapangan olahraga. Oke, ini untuk jurnalnya ya, jurnal LO ya, ketika pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga ya, untuk bangun guna serah. Di tanggal 1 Maret, maka dicatat debitnya kemitraan dengan pihak ketiga, BGS tanah kantor, kreditnya adalah tanah lapangan olahraga senilai 150 juta. Nah, untuk contoh yang ketiga ya, dari kemitraan, kalau tadi BGS, sekarang BSG, bangun serah guna. Ceritanya ya, tanggal 1 April 2017, Pemkab Sejahtera menyerahkan sebidang tanah senilai 200 juta ke PT Duta Prima untuk dibangun gedung olahraga. Nah, tanggal 31 Oktober, bangunan telah selesai dan diserahkan oleh PT Duta ke Pemkab untuk digunakan. Kemudian Pemda Kabupaten ya Sejahtera harus membayar sebesar 360 juta dalam waktu 3 tahun. Maka jurnalnya, nah ini tanggal 31 ya, tanggal 31 Oktober 2017 yang didebit adalah kemitraan dengan pihak ketiga BSG ya, tanah lapangan dan gedung olahraga senilai 560 juta. Yang kredit adalah tanah lapangan olahraga, kemudian utang jangka panjang lainnya. Nah, untuk tanah lapangan olahraga itu senilai 200 juta. Kemudian yang kredit yang kedua adalah utang jangka panjang lainnya ya, ini utang kepada pihak ketiga
senilai 360 juta. Kita lanjut pada klasifikasi aset lainnya, yaitu aset tidak berwujud. Nah, untuk aset tak berwujud, itu diukur dengan harga perolehan. Ya, harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang, atau memiliki jasa potensial yang melekat pada aset tersebut, atau akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Jadi intinya aset tidak berwujud ini diukur sebesar harga perolehan. Nah, jika harga perolehannya tidak diketahui, balik lagi ya ke nilai wajar. Kita langsung ke contoh aja ya. Tanggal 15 September 2017, Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Sejahtera itu membeli hak paten dengan mekanisme LS senilai 125 juta. Nah, ini maka pencatatannya seperti apa? Nah, ini pencatatannya yang pertama kali jurnal keuangan ya, jurnal LO. Di tanggal 15 September yang didebit adalah aset tidak berwujud, hak paten, kreditnya adalah RKPPKD sebesar 125 juta. Dan jurnal LRA-nya ya, yaitu debit belanja barang dan jasa strip hak paten. Kreditnya adalah perubahan sal senilai 125 juta. Nah, untuk aset tak berwujud itu ada amortisasi ya, karena walau bagaimanapun ada namanya penyusutan untuk aset tersebut. Nah, kalau misalnya aset berwujud, penyusutan itu dinamakan depresiasi. Sedangkan untuk aset tak berwujud itu namanya ya, nama penyusutannya adalah amortisasi. Nah, untuk aset tak berwujud dilakukan amortisasi ya, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Oke, ada beberapa metode ya untuk amortisasi, sama halnya seperti depresiasi ya. Metode yang bisa digunakan yaitu garis lurus, metode saldo menurun, metode unit produksi. Jadi sama dengan metode pada bab aset tetap. Untuk amortisasi akan dilakukan penyesuaian di setiap akhir periode akuntansi, ya itu apakah bulanan, semesteran ataupun di akhir tahun. Ya dikembalikan lagi pada kebijakan akuntansinya ya. Kita langsung ke contoh aja. Tanggal 31 Desember 2017, Dispenda Pemda Kabupaten Sejahtera itu memiliki aset tak berwujud berupa software senilai 500 juta yang disusutkan dengan metode garis lurus. Software tersebut masa manfaatnya 10 tahun dan nilai sisanya atau nilai residunya diasumsikan 0. Nah, jadi jurnal penyusutannya atau jurnal penyesuaian untuk amortisasinya itu bisa dihitung ya. Nah, ini adalah perhitungan untuk beban amortisasi ya. Tadi nilainya 500 juta dan nilai sisanya 0 ya. Jadi 500 juta dikurang 0 dibagi masa manfaat. Nah, masa manfaatnya 10 tahun, maka didapatkanlah beban amortisasinya per tahun itu adalah 50 juta. Maka kita catat ya untuk pengakuan amortisasi tersebut di jurnal penyesuaian. Di debit beban amortisasi software, ingat ya, beban amortisasi, bukan beban depresiasi, tapi beban amortisasi software. Kreditnya adalah akumulasi amortisasi.
senilai 50 juta rupiah. Oke, kita masuk pada klasifikasi aset lain-lain. Nah, ingat kembali tadi sudah kita bahas ya, yang dimaksud dengan aset lain-lain itu adalah aset tetap yang direklasifikasikan menjadi aset lainnya. Kenapa direklas? Karena aset tetap tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan karena rusak ya atau karena usang. Maka fungsi akuntansi SKPD itu akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. Maka pencatatannya apa? Nah, di sini aset lain-lain dan akumulasi penyusutan itu letaknya di debit dan yang kredit adalah aset tetapnya. Nah, ini contohnya ya. Tanggal 1 Juli 2017, Dinas Perikanan Pemkab Sejahtera menghentikan penggunaan sebuah mesin karena rusak dan direklasifikasikan menjadi aset lain-lain. Harga perolehan mesin tersebut 40 juta dan akumulasi penyusutannya 36 juta. Oke, ini jurnalnya ya, jurnal LO. Nah, di tanggal 1 Juli debit aset lain-lain ya berupa mesin senilai 4 juta dan akumulasi penyusutan mesin 36 juta. Kreditnya adalah mesin 40 juta. Ini adalah jurnal untuk penghapusan mesin yang ada di SKPD tersebut. Nah, jadi untuk menghapusnya ya mesinnya itu dikreditkan ya. Mesin tersebut senilai 40 juta direklasifikasi menjadi aset lain-lain ya, aset lain-lain mesin sebesar 4 juta. Nah, datang 4 juta dari mana? Ini adalah nilai bukunya ya, yang merupakan nilai perolehan dari mesin tersebut dikurangi dengan akumulasinya. Oke, ini poin yang kelima ya, penyajian aset lainnya. Nah, aset lainnya ini masuk ke dalam neraca pada laporan keuangan pemerintah daerah. Seperti yang sudah kita bahas di pertama, posisi aset lainnya di dalam neraca adalah di bawah dana cadangan. Untuk pengungkapan, aset lainnya ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ya, CALK, tentang yang pertama tentang besaran dan rincian aset lainnya. Yang kedua yang diungkapkan dalam CALK adalah kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud menggunakan metode apa ya. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga. Dan yang keempat, informasi lainnya yang dianggap penting. Oke, itu saja sajian pada pembahasan materi ini. Untuk pembahasan lebih lengkap, rinci, dan detail, silakan kunjungi atau miliki beberapa literatur berikut ini. Berikut tim dosen akuntansi pemerintahan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDRI. Oke, demikian saja ya presentasi kita kali ini untuk pembelajaran akuntansi pemerintahan mengenai aset lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar dan sampai jumpa untuk video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.